mengembangkan gagasan pokok menjadi sebuah paragraf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Bagaimana puasanya? Masih lancar? Alhamdulillah. Masih ingat motonya M.I. Kresna? M.I. Kresna is the best. M.I. Kresna is the best. M.I. Kresna is the best. Anak-anak, pada hari Kamis ya, tanggal 22 April kita bisa berjumpa kembali ya lewat belajar daring kita. Hari ini kita belajar ya tematik bahasa Indonesia itu mengenai bagaimana cara mengembangkan gagasan pokok menjadi sebuah paragraf. Tolong ya, kalian persiapkan ya buku pena 3D kalian, halaman 47. Baiklah anak, kita mulai. Bagaimana anak? Sudah dipersiapkan ya buku pena 3D-nya ya, halaman 47. Di situ disediakan sebuah paragraf dalam bentuk teks ya yang berjudul Perkembangan Teknologi Produksi Sandang. Masih ingat anak, apa itu sandang? Sandang disebut juga pakaian, merupakan salah satu kebutuhan pokok atau dasar manusia yang harus dipenuhi. Nah, seiring berkembangnya zaman, dalam pembuatan sandang atau pakaian menggunakan bahan yang bervariasi ya, dari mulai kulit hewan sampai sekarang pakai katun, wol atau sejenisnya. Sebelum kita bagaimana cara mengubah ya, mengembangkan gagasan pokok, kita baca terlebih dahulu ya teks di halaman 47 yang berjudul Perkembangan Teknologi Produksi Sandang. Siap anak-anak? Semangat ya. Zaman dahulu manusia mengenakan pakaian dari kulit hewan. Sebelum adanya teknologi industri, manusia menggunakan alat-alat di sekitar mereka untuk bertahan hidup. Salah satunya menggunakan kulit hewan untuk mencukupi kebutuhan sandangnya. Adanya kemajuan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan industri tekstil. Kemajuan teknologi tersebut menghasilkan berbagai macam bahan pakaian, mulai dari bahan alami maupun bahan buatan. Paragraf ketiga, bahan dasar diproses lagi di pabrik pemintalan. Pabrik pemintalan memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang kemudian diproses lagi di pabrik kain. Pabrik kain mengolah benang menjadi kain. Kain yang sudah jadi siap untuk dijahit menjadi berbagai macam pakaian. Pakaian yang dihasilkan siap untuk dijual sehingga dapat dikenakan oleh masyarakat. Nah, di sini menceritakan adalah perkembangan teknologi produksi sandang ya. Jadi zaman dahulu itu pakaian dibuat dari kulit hewan hanya untuk tujuannya adalah melindungi tubuh dari panas dan hujan. Seiring perkembangan zaman, sekarang pakaian untuk kenyamanan sehingga bahannya juga harus berkualitas dan baik dan mudah didapatkan ya anak-anak ya. Anak-anak, sekarang kita masuk pembahasan ya, bagaimana cara mengembangkan gagasan pokok menjadi sebuah paragraf. Masih ingat anak, gagasan pokok letaknya pada kalimat utama. Nah, jadi dalam setiap kalimat utama mengandung gagasan pokok. Nah, sekarang kita coba ya, kita kembangkan ya paragraf satu saja. Kita kembangkan gagasan pokok dari paragraf 1 menjadi sebuah paragraf baru yang sesuai dengan gagasan utama yang dimaksud. Sekarang kita coba cari anak-anak ya gagasan pokok atau kalimat utama dari paragraf pertama. Kita tentukan dulu ya bagaimana gagasan pokok dari paragraf pertama. Anak-anak, kira-kira gagasan pokok pada paragraf pertama itu pada urutan keberapa? Berapa anak-anak? Ya, pertama ya. Jadi kalimat utama yang mengandung gagasan pokok ada dalam kalimat pertama yang bunyinya zaman dahulu manusia mengenakan pakaian dari kulit hewan. Itu merupakan kalimat utama dari paragraf pertama. Sekarang
Kira-kira nak, apa bunyi gagasan pokok atau utama dari kalimat utama paragraf pertama? Jadi gagasan pokoknya apa nak? Dahulu pakaian dari kulit hewan. Ini merupakan gagasan pokok pada paragraf pertama berdasarkan kalimat utama pada paragraf pertama ya. Dahulu pakaian dari kulit hewan, itu gagasan pokok pada paragraf pertama. Sekarang kita coba ya, kita kembangkan ya gagasan pokok ini menjadi sebuah paragraf. Paling tidak ada 4 cara atau metode bagaimana mengubah atau mengembangkan gagasan pokok menjadi sebuah paragraf. Ya, cara mengembangkan gagasan pokok. Cara mengembangkan gagasan pokok menjadi sebuah paragraf. Langkah yang pertama, ya, temukan atau cari, ya, temukan atau cari setidaknya tiga kata benda atau kata sifat yang berhubungan dengan gagasan pokok. Ini ya langkah pertama ya, kita temukan atau tulis ya, cari setidaknya 3 kata benda atau kata sifat yang berhubungan dengan gagasan utama dalam paragraf tersebut. Ini langkah pertama. Langkah kedua Nana ya, ini langkah pertama ya, kembangkan setiap kata menjadi kalimat, ya. Kalau sudah ketemu katanya, kamu buat kalimat dari kata tersebut. Ini mengembangkan setiap kata menjadi kalimat, karena kalimat berasal dari susunan atau gabungan beberapa kata sehingga menjadi kalimat. Ya. Sekarang langkah ketiga, rangkailah ya kalimat-kalimat ya, rangkailah kalimat-kalimat agar susunannya rapi, dan enak dibaca ya. Jadi kalau sudah menemukan katanya, kamu buat kalimat dari kata tersebut. Kalau sudah jadi kalimat, kamu susun ya, kamu rangkai kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat baru yang rapi dan mudah dibaca. Sekarang langkah keempat ya, ini 1, 2, 3, 4. Sekarang langkah keempat adalah jika perlu ya, jika perlu tambahkan kata atau kalimat penghubung
agar paragraf mudah dipahami. Agar paragraf mudah dipahami. Ya, bedaling ya. Berikut cara-cara mengembangkan gagasan pokok atau gagasan utama menjadi sebuah paragraf. Langkah yang pertama, temukan atau cari setidaknya 3 kata benda atau kata sifat yang berhubungan dengan gagasan pokok. Langkah pertama. Langkah yang kedua, kembangkan setiap kata menjadi kalimat. Cara yang ketiga, rangkailah kalimat-kalimat agar susunannya rapi dan enak dibaca. Yang keempat, jika perlu tambahkan kata atau kalimat penghubung agar paragraf mudah dipahami. Itu ya, cara-cara bagaimana kita mengembangkan gagasan pokok menjadi sebuah paragraf baru. Nah, dapat mana ya bagaimana cara mengembangkan gagasan pokok. Dan kita coba praktek saja ya. Kita coba ya kembangkan gagasan pokok dari paragraf pertama pada bacaan yang berjudul Perkembangan Teknologi Produksi Sandang. Sederhana ya, ini ya caranya ada 4 cara ya. Kalian bisa tulis di buku kalian ya. Bagaimana cara mengembangkan gagasan pokok menjadi sebuah paragraf. 1, 2, 3, dan 4. Sudah ya? Sudah, beda hapus ya. Kita langsung praktek ya. Kita coba kembangkan satu gagasan pokok menjadi sebuah paragraf. Sudah? Beda hapus ya. Nah. Kita tadi sudah bisa menentukan ya apa bunyi gagasan pokok pada paragraf pertama. Ini gagasan pokok paragraf pertama. Ini ya. Bahwa dahulu pakaian dari kulit hewan. Sekarang kita coba ke cara pertama. Kita temukan atau cari 3 kata, bisa kata benda atau kata sifat yang berkaitan dengan gagasan utama. Nah, kita cari ya, coba ya. Apa saja nak? Kita coba cari 3 kata yang berhubungan dengan gagasan utama, sehingga kita bisa mengembangkan lebih jauh menjadi sebuah kalimat yang baik. Misalnya kata pertama yang berkaitan dengan gagasan pokok. Misalnya ada kata sapi. Ya. Terus kemudian kata apa lagi anak yang berhubungan dengan, ini katanya bebas ya, luas ya. Pokoknya masih bisa atau tidak keluar dari tema dari gagasan pokok. Ini sapi bisa ya. Misalnya model. Udah. Misalnya yang ketiga, misalnya kata badan. Ini ya. Langkah pertama, kita sudah menemukan atau mencari atau menulis 3 kata yang berkaitan dengan gagasan pokok. Nah, sekarang langkah kedua adalah kita kita kembangkan setiap kata menjadi sebuah kalimat. Betul ya? Jadi kita membuat kalimat dari kata-kata berikut. Misalnya kita buat kalimat dari kata sapi. Kita bisa kembangkan ya, kita bisa tambahkan dengan kata baru. Misalnya kulit sapi, domba, dan ular ya. Kulit sapi, domba, dan ular yang biasa digunakan. Ya. Kita buat kalimat dari kata sapi. Punya kulit sapi, domba, dan ular yang biasa digunakan. Ini ya. Sapi sudah ya. Kita kembangkan menjadi sebuah kalimat. Sekarang
Kita buat kalimat dari kata model. Ada bisa? Ya. Model pakaian tidak bervariasi. Model pakaian tidak bervariasi. Kita sudah membuat kalimat dari kata model. Nah, yang ketiga kita buat kalimat dari kata badan. Ada bisa anak-anak? Masih kaitannya dengan gagasan pokok. Kamu buat kalimat dari kata badan. Ini ya. Pakaian hanya berfungsi untuk melindungi badan dari panas dan hujan. Nah, ini ya. Beda lagi ya. Kalau sudah terbentuk katanya, kita buat kalimat dari kata tersebut. Kata sapi, kulit sapi, domba, dan ular yang biasa digunakan. Dan dua, kata model, kita buat kalimat dari kata model. Model pakaian, nih kita bisa tambah ya. Misalnya, kita revisi ya. Model pakaian dahulu tidak bervariasi. Ya. Dari kata model, model pakaian dahulu tidak bervariasi. Itu kata dari model. Sekarang kata dari badan, pakaian hanya berfungsi untuk melindungi badan dari panas dan hujan. Jadi dahulu itu pakaian hanya berfungsi untuk melindungi badan dari panas dan hujan. Ini sudah ya. Tiga kata ya, sapi sudah, model dan badan. Nah, kita ke langkah ketiga. Kalau sudah terbentuk kalimat, kita apa? Kita merangkai ya. Kita rangkai kalimat-kalimat ini menjadi sebuah paragraf. Bisa anak? Bisa ya? Kita coba teruskan anak ya. Kita hapus anak ya. Tuliskan ke dalam sebuah paragraf. Kita tulis kembali ya gagasan pokoknya pada kalimat pertama. Bunyinya apa anak? Dahulu pakaian dari kulit hewan. Nah, ini gagasan pokok tadi ya, kita tulis kembali dalam kalimat pertama. Sudah? Sekarang kalimat keduanya ini anak ya. Ya. Kulit sapi kita rangkai ya, ini titik ya. Kulit sapi, domba, dan ular yang biasa digunakan. Ini kalimat kedua berdasarkan kata dari pengembangan kata sapi. Nah, dahulu pakaian dari kulit hewan, kulit sapi, domba, dan ular yang biasa digunakan. Nah, kalimat ketiga ini ya, kita tulis ya, model pakaian dahulu tidak bervariasi. Ini sudah kalimat ketiga ya.
Sekarang kalimat terakhir ya, kita tuliskan dalam sebuah paragraf baru ya. Ini ya. Kita lihat di sini ya, berhapus ya. Nah, jadi ini sudah terbentuk paragraf baru ya dari gagasan utama tersebut. Nah, kita tulis, kita gabungkan ke dalam kalimat yang lain. Pakaian hanya berfungsi untuk melindungi badan dari panas dan hujan. Nah, ya, kita sudah bisa ya mengembangkan sebuah gagasan pokok atau gagasan utama menjadi sebuah paragraf baru. Ini ya, sudah bacakan ya paragraf barunya ya, berdasarkan gagasan pokok atau gagasan utama yang dimaksud. Dahulu pakaian dari kulit hewan, kulit sapi, domba, dan ular yang biasa digunakan. Model pakaian dahulu tidak bervariasi. Pakaian hanya berfungsi untuk melindungi badan dari panas dan hujan. Ini ya, kita sudah bisa ya mengembangkan gagasan utama menjadi sebuah paragraf baru. Nah, sekarang ya, Bapak mohon untuk tugas kalian di rumah, kalian sama ya, kalian kembangkan gagasan pokok dari paragraf kedua dan ketiga menjadi paragraf baru, yaitu berdasarkan teks di halaman perkembangan teknologi produksi sandang. Ini yang pengembangan dari gagasan pokok paragraf 1. Nah, tugas kalian selanjutnya adalah mengembangkan gagasan pokok dari paragraf kedua dan ketiga menjadi paragraf yang baru juga. Tolong ya, kalau kalian sudah buat, kalian foto hasil kalian dan kirim kepada wali kelas kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.